Terdengar. Terdengar, Halo? Bu. Terdengar, Bu. Halo, suara saya bisa kedengaran jelas? Terdengar, Bu. Sudah terdengar, Bu. Terdengar, Ibu. Ya paling nggak ada yang jawab satu ya, jadi saya tahu ininya apa. Soalnya ini saya mau ya paling nggak satu mewakili. Ya agak lambat ini koneksinya di rumah saya kayaknya. Mau nyambungin share dari tadi gagal terus ya. Nomor satu siapa yang ini ada yang udah bulan. Nomor satu siapa? Coba disebut namanya dulu. Nomor satu. Tolong nyebutnya namanya. Ya nanti nggak numpuk double-double. Yang nomor satu. Nggak kedengeran apa suara saya? Nggak kedengeran? Halo? Terdengar, Ibu. Terdengar. Terdengar, Bu. Yana Karisma, Bu. Ya, jadi maaf ya jaringan di rumah kayaknya agak bermasalah ini dari tadi saya menghubungkan untuk share-nya ke laptop ya, share-nya dari laptop enggak ini. Coba sambil nunggu eh, kita kita lihat jawaban temannya yang nomor satu ya, jawaban Sherlinda. Kita lihat, maksudnya kita cek. Ini memang coba kita lihat. Bisa kedengaran ya, saya soalnya nggak percaya diri saya bisa didengarkan atau enggak gitu. Agak lemot di tempat saya. Udah ya, bisa ya, kayaknya ini udah bisa ya. Jadi tolong jawab kalau saya tanya, barangkali apa nggak dengar ya. Terdengar, Bu. Itu dengar, oh iya ya. Ya soalnya saya nanti saya mau ngomong panjang, ternyata nggak kedengaran, makanya saya. Soalnya di sini agak lambat di tempat saya. Ya, kita lihat jawaban yang nomor satu ya, punya Sherlinda. Kita lihat cara penulisannya terutama. Misalkan punya X min 2 DU atau DX. DX-nya DU, kita substitusi ya. Integral U pangkat 5 per 6 pangkat 6 plus D. Kemudian U-nya di substitusi kali. Ya, jawabannya betul ya, nomor 1. Kemudian nomor 2, Rahayu ya. Kita lihat. Pemisalannya U-nya sama dengan X kuadrat plus 1. DU-nya 2X DU sama dengan 2X dx. Oh gitu. Berarti dx-nya sama dengan gitu. Maksudnya ini kayak gini juga boleh, cuman kalau kayak gini malah orang bikin pusing. Kamu kan coba untuk yang lain juga ya, barangkali ada yang ngerjakan setipe ini gitu. Punya sahabat titik Rahayu bisa Ya, Bu. dengar. Yang Dengar, Bu. nomor 2 ya, kita lihat ya jawaban Rahayu bareng-bareng. Dia kan nulisnya misalkan U-nya sama dengan X kuadrat plus 1 ya. Berarti langsung aja kita turunkan ruas kiri, kita turunkan ruas kanan. Jadi DU sama dengan 2X dx, sudah betul. Ya.
Sekarang kita kan mau ganti dx di integralnya tuh, di soalnya kita mau ganti dx. Jadi dari sini langsung aja dx sama dengan gitu aja. Ya. Dx sama dengan apa? du per 2x gitu kan. Ya, nanti langsung disubstitusikan ke sini. Jadi integralnya sama dengan x kali u pangkat 5, x-nya diganti gitu. Itu maksudnya kita belajar caranya nyubstitusinya sesuai dengan aturannya gitu loh. Jadi kalau kayak gini kan kita mikirnya berkali-kali lipat. Yang kemarin ini mungkin pas di SMA bentuknya seperti ini. Ya ini betul gitu, cuman memusingkan orang yang membacanya. Jadi kita ikutin aja artinya substitusi. Sebentar, saya coba ini PPT-nya. Bentar ya, saya maksud mungkin ada sebagian yang sudah maksud dengan jawaban saya. Ini untuk mempermudahkan saja. Jadi kita nggak mikir apa namanya istilahnya. Kok bisa ya setengah DU gitu. Dari soal ke tiba-tiba bisa setengah DU dari mana gitu loh maksudnya. Gitu. Meskipun di situ ada keterangannya setengah DU sama dengan X dx, tapi kan akan ganti dx-nya aja gitu. Nah, saya tak share ini dulu aja. Absen ya, jangan lupa absen. Ini nomor berapa ya? Tadi nomor 2 ya. Nomor 2 kan U-nya sama dengan X kuadrat plus 1. Ya. Bisa kelihatan nggak nih? Kelihatan kan? Bisa, Bu. Bisa. Ya, berarti kita turunkan aja ruas kiri dan ruas kanan. Ini saya ngajari biar kalian tuh nggak usah mikir ini harus ganti mana ya gitu. Dinikmati substitusinya gitu. Jadi ini sama dengan 2x dx gitu. Nah, ya. Nah, kemudian di soal itu kan integral, ini patutnya nggak saya tulis dulu ya, integral x, di sini ada x kuadrat plus 1 dx. Jadi, nah ya, ini kita kan mau substitusi yang ini dx gitu loh. Jadi dari sini kita cari dx-nya aja gitu, gampangannya gitu aja gitu. Jadi nggak usah pakai itu, pakai apa ya, setengah du sama dengan itu kan harus mikir berkali-kali gitu. Nah, kita mau ganti ini, dx-nya apa sih, kan kita peroleh dari sini. Oh ya, dx berarti du per 2x. Udah, yang nama substitusi, kita substitusi aja. Dari yang kita punya di depan sini, dari yang kita punya sini, kita substitusi aja. Ini masih x, tulis aja x gitu. Nah, ini u. Ini adalah du per 2x gitu. Ini sudah dalam keadaan tersubstitusi. Ternyata bisa disederhanakan. Jadi integral, ini setengahnya keluar, setengah integral u du. Maaf, ini u-nya pangkat berapa tuh, 5 ya. Nah, ini maksud saya di sini loh. Di sini ini kita
udah masukin aja DX-nya diganti apa gitu, namanya substitusinya kan di situ gitu. Jadi kita nggak usah mikir nanti kalau kita salah memisalkan, di sini pasti di sini itu masih ada X-nya gitu. Jadi kan X-nya kecoret, hilang, habis gitu. Bukan hilang sih, coret di sini satu persatu itu. Ya. Kalau misalkan kita salah memisalkan, pasti di sini ini masih ada X-nya. Kalau di sini masih ada X-nya, pasti ada yang salah di atas. Sebenarnya itu adalah counter pemisalan kita benar nggak, penurunan kita benar nggak, pensubstitusian kita benar nggak. Itu counternya di bagian ini sebelum kita mengintegralkan. Ini sudah harus dalam U semuanya. Gitu. Kalau masih ada X-nya berarti pasti ada yang nggak benar. Gitu. Ya. Meskipun ini benar gitu, cuman apa ya, ini kan mikirnya gini, DU sama dengan gitu. Berapa kali mikir gitu ya. Jadi enggak, ini kan harus tengok ke sana, tengok. Kalau ini kan enggak, kalau sini kan udah kita cari DX-nya aja, udah kita enggak mikir apa harus setengah DU atau apa gitu, kita enggak mikir gitu. Ya itu maksud saya itu. Ya. Paham ya? Hayu yang mengatakan. Iya Bu, paham. Terima kasih Bu. Ya. Mudah gitu. Jadi kita nggak akan mikir ini sama ini jadi apa ya gitu, enggak gitu. Kita mungkin alur substitusi aja substitusi. Nah, counternya di sini yang paling bawah ini setengah integral U pangkat. Nah, ini udah nggak ada X-nya, kalau di sini masih ada X-nya pasti ada yang salah. Dan setelah itu diikutin mengerjakan seperti ini, itu setengah sama hasilnya kan 1/6 ya, 1/6-nya bisa dikeluarkan dulu gitu, boleh gitu. Jadi 1/12 kali ya, setelah di situ. Yang lagi ya, kita lihat yang nomor berikutnya. Nah dia ya. Nomor 3 pemisalannya. Ini saya buka WA aja, lama banget ini, kenapa? Pemisalannya punya sama dengan min 5 min 9 X kuadrat. DU sama dengan X-nya. Jadi suara saya kedengaran nggak? Nggak kayaknya ya. Pemisalannya ya DX sama Saya dengan... buka WA aja lama banget, jadi suaranya mungkin. Iya, ya tadi nggak kedengaran ya, soalnya ya, jadi nggak tahu sinyalnya misal berapa hari itu ada nggak. Pangkat min setengah. Oke. Ya, ada yang beda nomor 3 caranya? Mungkin ada temannya yang beda, bisa di-share kalau ada cara yang beda. Enggak, sebenarnya sama. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih. Ya. Kita lanjutkan. Nah, nomor 4 ya. Pemisalannya, U-nya sama dengan X ini. DU-nya 2X dx itu X per, ya gitu. Ya, len harga mutlak U ya. Kenapa kalau len pakai harga mutlak ya? Karena input dari logaritma itu adalah harus bilangan positif ya. Logaritma itu len X gitu. X-nya itu harus lebih besar dari 0. Len X kuadrat plus 4. Ya, betul. Nomor 4 betul ya. Satu lagi yang, oh ini Risma
Nomor 4 juga. Bentar, saya lihat. Ya, udah betul. Betul. Helmi nomor 5 ya. Ina Helmi. Nomor 5. Pemisalannya betul. DO-nya min 2 pangkat 2x. DX-nya ya. DX-nya bentar. Ini saya bingung. Punya siapa nih yang terakhir tadi? Vina, coba Vina. Iya, Bu. Vina ada? Ada, Bu. Itu kan kamu sudah pemisalan, terus soalnya kamu tulis kan, terus integral kan 3e pangkat 2x per akar u gitu dulu kan? Iya. Iya, jadi jangan langsung kayak gitu. Kita rubah dulu ke dalam u. Baik, Bu. Paham? Paham, Bu. Ya. Paham maksudnya? Ya, terus dx-nya diganti du per ini, terus nanti ada coret-coret, terus nanti integralnya itu sudah dalam u semuanya, diintegralkan, kemudian setelah integralnya dapat, masih dalam u, hasil terakhirnya kita balikkan lagi ke apa namanya bentuk x. Ya. Coba ada temennya lain yang seperti itu, silakan di-share oleh yang nomor 5. Yang nomor 5, sesuai yang diajarkan saya, mungkin temannya sudah ada yang mengerjakan. Okay. Ya. Ini buka kayaknya lama gitu saya. Ada pindah ke ada ya. Risma ya, punya Risma. Risma tadi udah ngumpulin ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita lihat. Oke. DU-nya itu ya udah laku semuanya ya. Akar kalau mau integralkan harus ditulis dalam bentuk pangkat ya. Ya sudah. Ya betul, makasih Winata sama Risma. Nah, kita lanjutkan ke latihan berikutnya untuk integral dengan substitusi ya. Ini soalnya bisa dilihat di slide langsung aja. Kita lihat. Kita lihat yang nomor 1. Coba kita kerjakan nomor 1 dan nomor 2 dulu. Nomor 1 kira-kira nomor 1 dulu. Nomor 1 kira-kira pemisalannya pakai apa? Ada yang bisa 1 jawab? plus akar X. Satu plus akar X ya.
Dicoba, silakan dicoba. Nanti kalau sudah di-share jawabannya di WA grup nomor 1. Untuk soal nomor 2, pemisalannya apa? Nomor 2 itu, ini kan ada integral seper x kuadrat cos kuadrat seper x ya. Yang ada itu rumusnya adalah integral cosnya itu dalam satu variabel, misalkan cos u gitu, integral cos u, integral sin x, integral sin u gitu. Jadi seper x-nya ini harus dimisalkan. Jadi u-nya pemisalannya adalah seper x. Nah, nanti cos kuadratnya itu kita ubah ke dalam cos 2x. Jadi kita pakai rumus identitas yang fungsi apa namanya tuh, identitas yang setengah sudut ya istilahnya. Cos 2x itu diubah cos kuadrat 2x itu apa? Yang nomor 1 dulu, silakan dikerjakan dulu yang nomor 1. Hati-hati kalau kita nulis punya satu plus akar x, kalau kita mau du, akar x-nya itu harus kita ganti dulu menjadi x pangkat setengah ya. Jadi jangan tiba-tiba langsung dapat apa namanya, dapat hasilnya dari akar x, karena untuk menurunkan kan harus bentuk pangkat, nggak bisa akar langsung diturunkan, nggak bisa. Jadi ini kita tulis jadi x pangkat setengah ini dulu. Nah, baru di apa namanya, turunkan. Silakan yang sudah boleh di-share di grup.
Ya, sudah ada yang ngirim ya, kita lihat. Fikri. Itu nulis soalnya Fikri. Fikri, halo Fikri. Dengar suara Iya, saya enggak? dengaran Ibu. Ya, soalnya kurang apa tuh? Soalnya DX ya Ibu. kurang, iya kurang DX, nggak ada DX-nya, nggak bisa Iya jalan. Ibu. Ya, Lupa ya. kemudian ya harus hati-hati gitu karena itu penting integral itu pasangannya ya diferensialnya di belakang DX atau DT tergantung variabelnya. DU sama dengan itu yang tadi saya share. DU sama dengan U-nya ditulis 1 plus X pangkat setengah dulu gitu. Kalau kamu nggak tahu akar X itu X pangkat setengah, itu kamu nggak akan punya DU di bawah itu. Kamu mikirnya gimana tuh? DU bisa dapat itu gimana? DU-nya dapat 1/2 X pangkat setengah dx itu. Kamu dapatnya Dijadiin dari mana? X pangkat setengah dulu Bu. Lah iya, makanya itu harus ditulis gitu. Ya, Ya tadi langsung diceritakan Ibu. iya, makanya saya tadi bilang, dari awal saya bilang, kalau ada bentuk akar-akar, itu jangan langsung diturunkan gitu, nggak bisa gitu. Harus kita rubah gitu. Iya Ibu, Ya, siap. dan Iya. tertulis gitu. Ya, karena kita menuliskan secara berurutan gitu. Ya. Siap Ibu. DX-nya. Ya ini koreksi untuk Fikri juga koreksi untuk yang lain gitu. Jangan ini ya, jangan misal apa gitulah merasa apa gitu nggak apa-apa gitu. Jadi koreksi satu buat yang lain juga gitu. DX sama dengan 2 ya, terus integral U pangkat sepertiga berakar X 2 itu 2-nya ditaruh di depan ya, 2 integralnya itu adalah ini saya bingung integralnya itu apa? 1/, integral U pangkat sepertiga itu apa? Integral U pangkat sepertiga DU. U pangkat 4/3 Ibu. Ada teman yang bisa komentar? Apa ya? Ada temannya yang bisa berkomentar bantu? Coba. Dua integral U pangkat sepertiga DU. Berarti 2 kali integral U pangkat sepertiga itu apa? Terus itu tulisan berapa? Oh, tulisan 4/3, terus 4-nya dicoret gitu ya? Iya Ibu. U pangkat 4/3. Oh ya. Ya, kamu nulisnya kayak gitu, hati-hati loh. Nanti mending nulisnya itu aja 3/4 kayak gitu. 3/2 U pangkat 4/3. Nah, ya udah. Ya udah, koreksinya itu tadi aja ya. Jadi untuk yang lain juga mungkin ada yang mengerjakan setipe seperti ini ya. Terima kasih. Iya Ibu, siap. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 kita lihat di sini ya. X-nya kita misalkan, saya
yang nomor 2. Kita misalkan punya itu adalah seper X. Nih, punya seper X. Jangan langsung diturunkan. Ntar ininya hilang ya. Maaf sebentar ya, ininya koneksinya ke itunya. Maaf, agak terganggu sedikit ya. Kita lanjutkan yang nomor 2. Di sini kita misalkan punya seper X. Akan menurunkan karena ini bentuknya belum pangkat, saya tulis ini. Nah, ini. Jadi dari sini turunannya bisa kita lihat, DU-nya adalah min X pangkat 2 dx. Kemudian dx-nya kita akan substitusi dx. Dx-nya bentuknya adalah min du. Dx-nya adalah min du. Ini per x pangkat min 2. Atau boleh ditulis sama dengan min x kuadrat itu. Nah, kemudian soalnya kita tulis integral dari per x kuadrat cos kuadrat dari seper x. Nah, ini x-nya. Gitu aja. Berarti integral di sini kita substitusi per x kuadrat. Di sini ada cos kuadrat u. Dx-nya adalah, ini saya kurang aja ya, biar nggak rancu, dikira dikurangi. Nah, ini sama dengan x kuadrat sama x kuadrat hilang, jadi min integral cos kuadrat u itu. Nah, untuk pengintegralan cos kuadrat biasanya kita ubah ke bentuk rumus ini, rumus apa namanya, yang integral istilahnya setengah sudut kalau nggak salah ya, setengah sudut atau nah, kita punya rumus identitas di trigonometri kan gini. Kalau saya biasanya nggak ngapalin, cuman saya cari aja cepat tapi nyarinya. Ini kan rumus yang identitas yang biasa kita tahu. Kemudian ada satu lagi yang identitas yang cos 2x. Cos 2x. Nah, ini harus tahu. Itu adalah cos kuadrat x min
sin kuadrat X. Nah, dari rumus cos 2X yang ini, itu kita bisa punya banyak rumus tergantung kebutuhannya kita. Nah, ya. Jadi dari rumus yang ini, nah, kita bisa punya banyak rumus tergantung apa yang kita butuhkan. Gitu. Nah, sekarang kita mau butuh cos kuadrat U. Gitu. Ya. Kita turunkan dari sini. Jadi, kita turunkan di sini cos 2X, karena kita butuhnya cos kuadrat, berarti di sini cos kuadratnya tetap aja, sin kuadratnya yang diganti dalam cos. Nah, ini cepat aja ngerjakannya, min dalam kurung, ini ganti dalam cos. Sinnya. Nah, ya, berarti cos 2X-nya, ini nggak usah saya tulis saja ya, biar yang ini ya. Nah, ini cos 2X-nya sama dengan 2 cos kuadrat X, ya. Ini kan min sama min jadi plus, min 1. Nah, sekarang kita mau yang cos-nya. Berarti kan cos kuadrat X. Nah, ini kan sama aja dengan ini cos 2X-nya. Min 1-nya pindah ke kiri, jadi plus 1. Karena ini ada 2, berarti ini semuanya dibagi 2. Ya, kita dapat satu rumus. Cuman cepat gitu. Kalau pertanyaan cepat, ini nggak ada 1 menit, setengah menit juga nggak ada. Kalau tulisnya nggak pakai ini ya, karena pakai mouse jadinya lama. Nah, kalau misalkan dalam sin, ya kita lihat aja. Kalau dalam sin, misalkan ya, merah ya, berarti kita punya cos 2X. Tulisannya misalkan ini ya. Misalkan kita mau yang dalam sin, dalam sin kuadrat, maka cos 2X-nya, nah kita lihat rumus umumnya ini. Kita mau dalam sin, berarti sin yang belakang jangan dihilangkan, kita ganti yang cos kuadrat X-nya ini. Ini jadi 1 min sin kuadrat X. Ini aja. Jadi cos 2X-nya itu sama dengan ini 1 min cos 1 min sin 1 min sin ya. Jadi ini 1 min sin kuadrat X. Kemudian dikurangi ya. Ini kan dikurangi sin kuadrat X. Jadi ini sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, nanti dari sini kita mau sin kuadrat X ya. Kita pakai aljabar aja, dipindah kanan kiri. Jadi sin kuadrat X sama dengan ya, berarti 1 min cos 2X. Ini geser ke kiri, ini ke kanan per 2. Nah, jadi dari satu rumus yang ini aja, itu kita bisa punya ini, atau bisa punya yang lain gitu, sesuai yang dibutuhkan gitu. Ya. Jadi nggak usah ngapalinnya satu aja, cos 2X itu ini gitu. Nanti kita oret-oret sendiri aja. Kemudian kita lanjutkan, karena cos kuadrat U-nya sudah ada, jadi min integral cos kuadrat U-nya itu kita rubah jadi tadi, ini saya tuliskannya terpisah aja ya, setengah cos 2U, hati-hati ya dalam U ya,
ditambah setengah. Nah, di sini DU. Ya, dari sini ya. Berarti min, kita kerjakan integralnya. Ini kan sudah dalam U semuanya. Integral setengah cos 2U. Berarti kan 1/2. Integralnya cos 2U kan setengah sin 2U. Ditambah integralnya setengah DU. Berarti setengah U. Ditambah D. Berarti ini sama dengan min 1/4 sin 2U. U-nya adalah 1/X. Jadi sin 2/X. Nah, ini ditambah setengah kali 2/X. 2/X kali 1/X. Berarti setengah kali 1/X atau 1/2X. Ini saya langsung aja di sini ya. Kalau mau ya satu-satu ditambah. Nah, kira-kira seperti itu. Saya itu ya sambil dikoreksi kalau saya salah nulisnya. Ada pertanyaan? Jadi ini yang tadi catatan ini cara ngerubah dari cos 2x gitu menjadi cos kuadrat atau dalam sinus kuadrat gitu. Seperti itu cara cepatnya. Jadi nggak usah hafalkan gitu. Hafalkan malah nanti ada yang kelewat. Udah? Kalau sudah kita lanjutkan yang berikutnya yang nomor 3. Coba siapa yang mau share yang nomor 3? Nomor 3 gampang loh. Yang belum ya, yang belum ngerja, yang belum share, jadi jangan untuk yang lain dulu. Nanti kalau misalkan yang lain belum ada yang jawab, barulah yang sudah jawab atau sudah share boleh share lagi gitu. Jadi kita kasih kesempatan yang belum mengirimkan. Silakan nomor 3. Jadi ini soal seperti ini, kita kan kebetulan subbabnya masih substitusi, pasti bisa diselesaikan dengan substitusi. Hanya substitusinya yang apa, itu yang harus kita kita pelajarin satu-satu gitu. Kalau dilihat kan kayaknya integralnya kayak susah gitu. Ada akar, ada bentuk trigonometrinya kayak gitu ya. Ada nomor 4 tuh polinom dibagi polinom gitu. Cuman kalau kita sudah tahu caranya, ya kuncinya ada di pemisalannya gitu. Kalau pemisalannya betul ya sudah kita arahkan ke rumus integral yang sudah ada. Coba nomor 3 saya tunjuk aja ya.
Erlina, ada Erlina? Ada, Bu. Ya, coba kamu share jawabannya. Nomor 3. Sudah belum? Belum selesai, Bu. Belum selesai. Yang sudah selesai siapa? Kavira sudah selesai belum? Belum, Bu. Iqbal? Iqbal Ramadhanu? Belum, Bu. Belum. Semangat. Kan nggak? Apa nunggu jawaban temennya aja? Lagi ngerjain, Bu. Awas loh, tiba-tiba saya udah share sekarang gitu kan. Ternyata kamu baru nulis gitu. Baru nulis apa namanya? Soal. Enggak kan? Muhammad Isudin. Oh, tadi udah ya, Muhammad Isudin Fikri. Udah. Iya, Ibu. Ini kamu kemarin WA saya ya? Enggak, Ibu. Hah? Pas hari apa itu? Enggak? Tidak, Ibu. Hah? Tidak. Fikri gitu namanya? Bukan? Bukan kamu? Bukan saya, Ibu. Fikri Ini yang kelas, lain itu. ini ada yang namanya Fikri di kelas ini? Enggak ada, cuman kamu aja yang namanya. Iya, namanya Fikri katanya. Cuman SMS-nya kok, WA-nya kok bahasanya kok seperti itu gitu. Kebetulan udah langsung saya hapus saja. Kemudian mau saya blokir ternyata lo ini masuk di kalkulus B gitu. Ya Tidak kalau saya, Ibu. misal, ya maksudnya gini aja untuk semuanya aja ya. Kalau misalkan WA ke dosen itu kan forumnya masih forum resmi gitu ya, karena itu urusannya sama urusan istilahnya kantor, urusan sekolah, urusan kuliah gitu. Itu kan forumnya resmi. Jadi awalnya paling nggak memperkenalkan saya siapa, kelas NIM-nya berapa, itu maksudnya apa gitu. Jadi apa namanya memperkenalkan diri dulu. Gitu. Terus bahasa yang digunakan juga bahasa resmi gitu karena konteksnya konteks resmi, kecuali apa namanya chat sama saudara, sama teman di luar konteks resmi kuliah kayak gitu nggak apa-apa gitu. Cuman karena ini kan konteksnya konteks resmi, jadi pokoknya gini aja lah untuk semuanya belajar membedakan gitu. Bahasa resmi dan bahasa enggak gitu. Itu aja gitu. Ya, soalnya kalau nanti salah bahasa bisa-bisa nanti jadi bermasalah. Kemudian dibiasakan juga kalau misalkan ngomong, mungkin saya udah pernah bilang ya, kalau bahasa resmi itu jangan aku gitu, jangan gitu. Tapi saya gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau ini ke dosen, pertama kali nggak tahu itu nanti dijawab atau enggak, tapi memperkenalkan dulu namanya siapa, NIM-nya berapa gitu, maksudnya apa, itu disampaikan gitu aja. Ya, siapa yang sudah? Ini gampang banget loh, nomor 3 loh. 2 menit aja selesai, 1 menit selesai itu. Naura, ada Naura? Sudah belum? Belum selesai, Bu. Hah? Sampai mana? Kamu pemisalannya apa? Baru mengerjakan yang nomor 3, Ibu. Soalnya masih bingung. Hah? Kok masih bingung? Kamu kalau saya kuliah, kamu pada dengerin nggak? Kayaknya nggak pada dengerin ya. Pokoknya gitu ya. Ya udah terserah aja. Maksudnya bagi yang dengarkan dan enggak gitu. Jadi ini ya tolong dari awal untuk kalkulus, ya yang lain lah kalkulus, analisis, yang kayak gitu tuh tidak cuman belajar dari istilahnya catatan aja, nunggu catatan, nunggu jawaban itu enggak gitu. Karena kita harus mengasah keterampilan kita pas mengerjakan gitu. Itu yang harus diperhatikan gitu. Kalau itunya nggak dapat ya enggak.
ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemarin saya udah bilang berkali-kali loh kalau bentuk nomor 3 itu pemisalannya apa gitu. Ya makanya mulai sekarang ya. Jadi jangan kayak model SD sampai SMA lah kayak gitu. Gurunya ngomong apa sampai nggak tahu. Kadang ada PR aja sampai nggak tahu gitu. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi kadang miskomunikasi gitu. Hal sepele gitu. Itu yang harus kita rubah dari awal gitu. Kalau enggak nanti ujung-ujungnya nanti kalian akan memasuki dunia kerja ya. Kalau kalian sikapnya masih seperti itu, nanti di pekerjaan bisa ketanggor banyak tuh. Bosnya misalkan yang punya bos ngomongnya ini kalian nangkapnya beda, disuruh ngerjakan ini apa ya nggak tahu gitu ya, wes lah, nanti kalau kalian kerja di swasta mah langsung di out aja gitu. Nah itu yang dipelajari dari sekarang gitu. Ya bukan saya menakut-nakuti, enggak, karakter kalian masing-masing kan kalian sudah bisa melihat gitu, saya kekurangannya di mana lah, itulah yang coba diperbaiki di kuliah. Jadi kuliah beda sama yang di SMA gitu. Kok SMA mah masih ngerjain soal. Sekarang nggak ngerjain soal dan proses pendewasaan dirinya gitu. Jadi proses pendewasaan dirinya itu lewat apa? Ya lewat tugas yang diberikan. Sebenarnya dari tugas atau misalkan nih pendidikan ngasih kuliah gini, sebenarnya bukan materinya aja yang diperoleh, cuman bagaimana kalian menangkap materi, bagaimana kalian istilahnya memahami apa yang disampaikan. Memahami itu bukan materi aja, perintah, kadang saya menekankan tekanan di mana, nah, itu yang harus didengarkan gitu. Nah, tapi kebanyakan nggak seperti itu, makanya saya kadang heran, ini kok kadang ya mungkin nih di antara kalian, saya ngomong apa, ada yang nggak dengar, apa ya saya ngomong itu, kayak tadi pagi misalkan ada miskomunikasi, kelas yang B misalkan nih, kuliahnya pagi yang A, saya kaget, emang saya pernah ngomong seperti itu ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu tolong dikurangin lah gitu ya. Dengan cara apa ya, kita memperhatikan, tidak hanya memperhatikan aja, paham apa yang disampaikan orang lain gitu. Nah, agar paham ya diperhatikan gitu. Itu sih sebenarnya pembelajaran utamanya di situ gitu. Jadi bukan ngerjain soalnya aja gitu. Ya. Jadi misalkan jawabannya saya lagi ini mulai jawab. Nah, kita kan udah di poin 3 gitu. Ya itu aja lah, masing-masing koreksi gitu. Ya meskipun online kadang saya bisa lihat kalau saya mau nih, nanti saya bisa lihat ini lagi ngapain saya bisa gitu. Cuman saya nggak akan sedalam itu, saya masih percaya dengan kalian masih ya. Jadi tolong diperhatikan, diikutin apa kata-kata saya. Kalau kalian ngikutin itu nanti semuanya kan rasanya mudah aja gitu, karena saya bilang kalkulus ini materi yang ini loh ya, itu masih hitungannya mudah gitu. Kalau nanti saya bilang susah ya saya pasti akan bilang susah, saya akan bilang bukan susah, Anda perlu pemahaman yang lebih ini, jadi nggak sekali belajar dapat gitu, saya biasanya ngomong gitu ya. Jadi ini sebenarnya keterampilannya mengasah feeling agar oh ya kita mengerjakan pemisalannya apa sih, itu yang harus kita asah di situ. Coba saya mau tanya nih, Naila Puspa ada? Ada Ibu. Ya, pemisalannya apa? 5x plus 8 Bu. 5x plus 8. Terus punya itu, DU-nya apa? DU-nya 5dx. 5dx. Kamu udah selesai ngerjakannya? Sudah Bu. Ini sudah ada yang share apa belum nih? Saya lihat. Oh, udah ada yang share ya. Evita, Putri, beda satu aja. Ya, jadi prosesnya gini, jadi bukan ada jawaban orang terus dilihat gitu, enggak seperti itu. Jadi
itu akan beda gitu. Nanti soal yang keluar nggak akan saya kayak gini, mesti ada trik tertentu yang ada sebagian yang kalau paham bisa ngelewatin, ada sebagian yang kalau nggak paham ya setengahnya aja, ada yang nggak bisa sama sekali gitu. Ya jadi feelingnya yang diasah. Ini saya koreksi dari yang terakhir aja ya, punya Gafira yang sudah saya buka. Punya DU-nya 5DX, DX-nya itu DX, integral DX4 ini integral sebenarnya nih kalau mau nih ya, kadang orang jawab itu kelihatan, kadang nih ya kelihatan dari tulisannya. Kalau dia niat jawab itu pasti nulisnya itu dengan rapi, tertata rapi per tahap gitu. Misalkan nih contohnya nih, integral dx ya, ini sama dengan integral dx-nya diganti du per akar 5 kali misalkan seper akar, itu kan berarti seper akar u kayak gitu, ditulis dulu dan seterusnya gitu. Nah, itu akan mencerminkan bahwa oh ya kalian tuh ngerjakannya memang tahap per tahap. Itu kelihatan dari situnya. Jadi blok ya, karena yang saya nilai, yang saya lihat itu tahap per tahapnya gitu. Kalian sudah mengikuti tahap per tahapnya, bukan jawaban terakhirnya. Jawaban terakhirnya benar, tapi kalau tahap-tahapnya, ini misalkan jawabannya si siapa nih, Putri ya, kita lihat jawaban Putri ya. Nah, Putri kan nulisnya integral seper ini, dia masih tulis dx, atau ini, oh misalkan, iya ini benar, 1 per akar u du per 5. Baru akar U-nya yang di bawah diganti ini. Ya maksudnya saya seperti ini nih jawabannya. Jadi langkah-langkahnya itu kelihatan gitu. Dari sisi orangnya juga mencerminkan bahwa yang ngerjakan itu dia, oh ya dia bertahap-tahap gitu, kelihatan gitu. Ya. Kalau ini jawabannya sendiri misalkan, maaf ya, kalau misalkan ini jawabannya Putri, berarti ini tercermin dari langkah-langkah yang diambil gitu. Nah, ini berarti ini yang saya koreksi, yang punya Putri kita lihat ya. Seper 5, terus ini ada 2. Ini DU-nya masih ada Putri, yang nomor 2 dari bawah. Itu mungkin udah plus C ya. Oh iya Ibu. Ya, ya nggak apa-apa. Maksudnya orang lain juga bisa lihat bahwa oh ya ini ternyata dari atas sudah betul, ternyata di tahap ini ada yang nggak teliti gitu, nggak apa-apa. Jadi nanti diingat-ingat lagi. Plus C, kenapa plus C? Karena integralnya sudah ya. Jadi nanti kalau misalkan saya koreksi kayak gini, akan beda jawabannya meskipun hasil akhirnya sama gitu, cuman nilainya pasti beda. Ya. Jadi Terima kasih Bu. karena ya, jadi tolong diperhatikan. Kenapa diperhatikan? Karena ini akar, kemudian nggak mungkin kita nulis dalam bentuk akar, kita dapat integralnya pasti harus tulis dalam pangkat gitu. Itu harus gitu, ya. Ya, itu mungkin ralat untuk jawaban Putri. Yang lain mungkin sama ya, cuman nanti bisa dilihat punya Ray, punya Ria ya, jadi nanti bisa dilihat sendiri. Terima kasih untuk yang sudah dijawab. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 4 ya. Kita lihat yang nomor 4. Yang nomor 4 itu kita lihat ternyata pembilang kemarin, pas pertemuan kemarin sebelumnya, kan saya pernah pesan kalau bentuknya pecahan, fungsi rasional, fungsi pecahan, kita lihat kalau pangkatnya atas pembilang dan penyebut sama, atau pangkat pembilangnya lebih besar dari pangkat penyebutnya, maka langkah pertamanya kita coba dibagi gitu untuk mengerjakannya. Jadi jangan substitusi dulu, kita sederhanakan dulu soalnya atau integrannya, kita sederhanakan dengan cara kita bagi
Hati-hati ya, saya ngomongnya gitu, jangan salah tangkap. Jadi kita bisa bagi apabila pangkat pembilang dan apabila pangkat pembilangnya sama atau lebih besar daripada pangkat penyebut. Nah, itu sendiri-sendiri ada cara mengingatnya. Sekarang kita sekalian aja di sini kita lihat bagaimana cara membaginya. Sambil mengingat-ingat, mungkin ada beberapa yang nggak bisa membagi ya. Kita lihat di sini 4T pangkat 3 min T kuadrat plus 16T kita bagi dengan T kuadrat plus 4. Nah, ini kita pakai huruf pepet saja. Nah, caranya bagi gimana? Kita lihat suku yang pertama ini kita bagi dengan T kuadrat dulu. 4T pangkat 3 dibagi T kuadrat. Hasilnya adalah 4T. Nah, setelah ini kita kalikan balik. Kita kalikan balik ke semuanya. Berarti 4T kuadrat, 4T pangkat 3, kemudian 4T dikalikan, ya, dikalikan semuanya, berarti 4T dikalikan 4 plus 16T. Saya tulisnya di sini aja biar nanti gampang mengurangkannya. Nih, yang di bawahnya yang 16T. Saya kurangkan, maksudnya dikurangin apa? Agar ini suku pertamanya itu hilang atau habis. Berarti min T kuadrat dikurangi 0. Berarti di sini hasilnya adalah min T kuadrat 16T dikurangi 16T. Hati-hati ya, cara mengurangkan berarti ini dikurangi ini. Hati-hati kalau ini ada min sama min jadi plus gitu. Misalkan seperti itulah, ikutin aljabarnya. Nah, kemudian ini saya hapus aja biar yang tidak kan. Kemudian yang berikutnya ini. Dari sini min T kuadrat itu masih bisa dibagi T kuadrat. Hasilnya adalah min 1. Nah, ini min 1. Kita kalikan balik. Min 1 kali T kuadrat. Hati-hati ya, min 1 kali T kuadrat. Berarti min T kuadrat. Kemudian min 1 kali 4. Berarti min 4. Nah, agar suku T kuadratnya ini hilang, berarti ini harus dikurangkan. Kenapa? Ini ada min. Min T kuadrat, min T. Berarti kan jadi 0. Hati-hati di sini 0 dikurangi min 4. Jadi ini hasilnya 4 di sini. Nah, dari sini 4 itu sudah tidak bisa dibagi T kuadrat. Jadi pembagiannya udah selesai. Hasil pembagian ini itu berarti kita bisa tuliskan 4T kuadrat min 4T pangkat 3 min T kuadrat plus 16T kalau dibagi dengan T kuadrat plus 4. Nah, ini hasilnya, gimana cara nulis hasilnya? Hasilnya adalah 4T min 1. Ya, ini saya tulis dulu 4T min 1. Nah, sisanya adalah 4. Tapi sisanya ini masih harus dibagi ini. Jadi ini adalah sisanya adalah 4. Tapi masih harus dibagi dengan T kuadrat plus 4. Nah, jadi seperti ini. Nah, begitu. Kemudian sekarang tinggal kita integralkan aja. Ini kan kita mau integral ini kan. Saya tulis. Ini kan berarti ada titik. Sama dengan integral. Nah, ini saya kurung aja. Saya tulis di bawah.
Gitu. Jadi sekarang ternyata hasil baginya adalah yang di sini. Lah, integral yang suku-suku dari hasil baginya itu kita bisa hitung satu-satu. Integral 4T dt. Itu bisa. Integral min 1 dt. Integral ini bisa. Nah, kita lihat di sini. Hasilnya adalah sama dengan, ini biar kita nggak bingung, saya tulis per suku ya. Integral 4-nya saya keluarkan. Berarti di sini T dt. Min integral 1 nggak usah ditulis, jadi gini kan, dt ditambah di sini 4 integral 4-nya keluar, berarti 1 per t kuadrat plus 4. Nah, gitu. Nah, maaf sebentar, saya ada perlu sebentar. Tulis dulu aja. Ya, maaf. Kita lanjutkan. Dari sini berarti kita bisa integralkan satu-satu. Ini saya coba satu-satu karena ini mau kita lihat mau integral yang di belakang. Kita lihat ya, integral yang di depan berarti 4 kali setengah, ini kan setengah t kuadrat. Konstantanya misalkan saya tulis aja di sini T1, kita misalkan min integral dt kan berarti t ditambah konstantanya T2 ditambah, nah sekarang integral ini kita lihat di rumus yang kemarin integral itu nggak ada, kita bisa lihat di ini integral ini. Nah kita lihat bentuknya, ini kita lihat nih, kebetulan ini saya sudah insert di sini. Ini di buku Anton halaman 272 kalau nggak salah, buku Anton page 272. Ini sudah saya taruh ini. Nah, karena di tabel yang kemarin di PPP nggak ada, jadi kita lihat apa namanya bentuknya, bentuk integralnya yang tadi kan bentuknya integral 1 per t kuadrat plus 4 gitu. Ini kan. Nah, itu berarti dia ngarah ke bentuk yang ini. Kenapa? Kita lihat dari ininya. Penyebutnya, kemudian nggak ada akarnya kan. Nah, dari sini kita harus cari A-nya. Ini kan A kuadrat, berarti dari sini A kuadratnya itu sama dengan 4. Ya. A kuadratnya 4, berarti A-nya adalah akarnya 4. Karena A-nya harus positif, jadi kita ambil A-nya adalah 2. Ya. Dari integral ini, nanti di buku itu ada keterangannya bahwa A-nya tuh harus yang lebih besar dari 0. Ya. Jadi A-nya ketemu 2. Maka integral ini itu adalah hasilnya adalah sama dengan, saya tulis
A berarti setengah arcus tangan U per A, U-nya kan di sini T, berarti P per A, T per 2. Ditambah konstantanya adalah C. Nah, ini kita tulis di integral yang tadi kita kerjakan. Ya. Jadi kita tulis di sini, saya bedakan aja warnanya. Di sini 4 kali setengah kali arcus tangan P per 2 ditambah P-nya berarti konstanta yang ketiga. Nah, baru dari sini ya saya tarik ke atas, saya tulis hasilnya, kita sederhanakan jadi 2T kuadrat min T, konstantanya nanti jadikan 1, ditambah 2 arcus tangan P per 2 ditambah C. C itu adalah gabungan dari C1, C2, dan C3. Kira-kira seperti itu cara mengerjakannya. Jadi kuncinya di sini adalah karena pembilangnya pangkatnya lebih besar dari penyebutnya, kita bagi dulu. Setelah dibagi, bagaimana membaginya, itu yang harus dipelajari. Oh ya, bisa pakai bantuan itu, orokapet ya kalau bahasa Jawanya itu. Kalau enggak, cara pistol kalau bahasa Indonesianya. Kemudian setelah dapat, bagaimana cara menuliskan hasil pembagiannya nih yang di sini. Ini cara menuliskan hasil pembagiannya ini harus benar gitu. Setelah itu untuk mempermudah boleh nih diintegralkan langsung, cuman biar enggak bingung kita tulis integralnya per suku asing gitu. Ya. Setelah itu kita lihat untuk integralnya butuh rumus integral yang mana, ke integral dasarnya kita lihat gitu. Yang suku pertama dan 2 mah harus hafal. Kalau yang ketiga ini kalau nanti lama-lama kita hafal gitu. Kita kan udah berapa kali kuliah ini, udah 2 kali. Ya ntar lama-lama hafal gitu. Asal kalian mau belajar gitu. Kalau enggak ya nggak akan hafal. Apa ya. Ya kayak saya lah, saya kan udah berapa lama nggak ngajar kalkulus gitu. Ya nanti lama-lama oh iya ini. Lama hafal. Ya, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan untuk yang nomor 4? Maaf, saya ngomongnya kadang agak kencang sedikit, bukan apa-apa, biar kalian ini aja paham, berarti penekanan saya di yang bagian mana gitu. Itu maksudnya, jadi bukan yang gimana-gimana. Kalau kalian mau memperhatikan. Gitu. Ya, jadi itu jadi catatan sendiri. Kalau saya yang kuliah ya pasti saya akan nulis. Oh ya ini pentingnya di sini, ini gitu. Pas nanti kita belajar kita ikutin. Itu kalau saya yang kuliah. Gitu. Ya, kalau sudah nggak ada pertanyaan nih. Belum ada, Udah Bu. ditulis belum? Apa, Nela? Belum ada pertanyaan, Bu. Ya. Sudah selesai nulisnya? Kita lanjutkan ke yang nomor 4. Ini sebenarnya kalau kalian nggak mau perhatikan, saya bisa aja. Ini jawabannya ini jawabannya ini. Cuma itu bukan pembelajaran gitu. Makanya mahasiswanya juga harus aktif. Kalau mahasiswanya nggak aktif ya udah nanti saya model ngajarnya gini aja, udah ini udah kerjakan gitu. Mau yang kayak gitu nggak apa-apa, saya seneng malahan. Mau yang kayak gitu
Kalau ini jawabannya ini, udah kayak gitu aja gitu. Kalau mau yang kayak gitu ya nggak apa-apa gitu. Saya nggak usah cerewet-cerewet gitu, nggak usah gitu. Ya kenapa saya cerewet ya? Saya agak peduli dengan kalian gitu. Kalau saya nggak peduli ya udah, ini jawabannya ini ya, ini ada ya gitu ya. Ini jawabannya ini ya, udah dipelajarin sendiri aja. Nih misalkan ini nanti bisa dikerjakan sendiri nih. Ini berarti punya ya. Ini U-nya yang di sini nih. Nah, ini sebagai U. Nah, kenapa U? Ya, itu tadi yang saya bilang. Yang saya bilang, ini kan sin kuadrat harus dalam satu variabel. Makanya yang di dalam sin kita misalkan dengan U. Nah, nanti diikutin aja. Nanti kan ada sin kuadrat nih. Nanti pakai yang itu yang tadi kita sudah tulis. Mana yang tadi lain ini. Nah, nanti kita pakai yang ini nih. Nah, kita pakai yang ini nih, menggantinya dengan yang ya, itu petunjuk saya aja udah kayak gitu, udah ketahuan tuh. Oke, jadi nanti soal yang nomor 4, pemisalan U-nya ini. Ikutin aja, DU-nya apa, DX-nya apa, substitusi aja. Terus nanti kan muncul sin kuadrat U tuh, nanti sin kuadrat U-nya diganti ini nih. Udah. Nah, ini juga harus jadi nulisnya jangan ini nanti pusingin dikerakannya. Jadi setengah min setengah cos 2x kayak gitu. Hati ya, x-nya nanti dalam U. Udah petunjuknya itu aja, udah langsung jalan gitu. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menerima gitu. Kalau yang nggak bisa ya mungkin belajarnya harus karena ini masih mudah gitu. Jadi kalau yang masih belum paham, nah itu untuk paham itu kadang ada yang bisa langsung, ada yang enggak. Misalkan kalau kayak kita mempelajari satu teorema aja lah, mungkin saya untuk mempelajari teorema kadang nggak sehari 2 hari, kadang ada yang sampai sebulan 2 bulan. Kalau itu tingkat, karena untuk membaca itu kita harus baca kemana-mana dulu, balik lagi kemana-mana dulu, balik lagi. Itu cara belajar itu. Jadi beda sama belajar Pancasila lah. Sila kan itu aja udah dihafalin itu. Kalau belajar matematika kan nggak seperti itu gitu. Jadi kadang untuk menuju sesuatu kita harus baca yang lainnya dulu, paham, balik ke situ lagi. Kadang pahamnya untuk masing-masing orang beda-beda. Kadang ada yang sekali paham, ada yang seminggu, 2 minggu. Nah, makanya nanti pas skripsi kalian akan merasakan yang seperti itu gitu. Kan belajar mandiri. Nah, makanya dari sekarang tuh harus sudah terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa, nanti kalian ingat. Misalkan nih, saya kan ngasih buku referensinya. Kalian lihat aja. Biasanya kalau ada teori ini di atasnya itu ada kalimat penghubungnya apa gitu. Nah, itu kan petunjuk untuk masuk ke teori itu. Itu digarisbawahi. Jadi jangan model yang kayak anak SMA lah. Ini jawabannya gitu. Kalau orang Banyumas bilang. Jawabannya mana, wes tinggal nyalin aja gitu. Itu bukan pembelajaran ya. Mulai sekarang diusahakan cara belajarnya diubah. Itu aja sih pesan saya. Nanti kelihatan kok itu kepentoknya nanti pas lagi tugas akhir gitu. Nah, itu kan lama kalau cara belajarnya, apalagi kalau yang biasa hafalan gitu. Karena kalau skripsi nggak mungkin ditanya apakah ini gitu, nggak mungkin itu. Pasti kalau skripsi akan ditanya, kenapa kok kamu ngerjakan seperti itu, alasannya apa, kenapa kok kamu pakai teori ini gitu. Kan nggak mungkin jawabannya hafalan gitu. Kalau bagian ini dirubah gini gimana gitu, kalau ini gimana, itu kan nggak mungkin jawabannya hafalan gitu, nggak mungkin. Jadi jawabannya ya kita harus paham apa yang kita tulis gitu. Ya, karena yang akan ditanya nggak sebutkan ini, sebutkan itu, nggak akan seperti itu gitu. Nah, kenapa kok ada seperti itu? Yaitu nanti latihan, kalau kalian memasuki dunia kerja, kalian sudah terbiasa tuh. Untuk mengerjakan sesuatu, kalian harus paham apa yang ditugaskan, apa yang harus dikerjakan gitu. Jadi kita benar mengerjakannya. Itu sebenarnya ya. Jadi ingat-ingat kalau
mahasiswa itu adalah proses pendewasaan diri juga, bukan sekedar jawab-jawab soal gitu, enggak seperti itu. Ya, mungkin itu aja. Maaf kalau saya banyak ngomong ya, mungkin sekedar untuk mengingatkan aja, mungkin ada mahasiswa baru ya, ada yang belum paham ngapain sih kita kuliah gitu, ngapain kok disuruh-suruh kayak gitu. Yaitu intinya adalah, misalkan kalian punya teman di fakultas teknik tuh, biasanya fakultas teknik itu mau UAS, mau UTS atau apa, mesti dikasih tugas project gitu, yang ada deadline-nya. Kenapa? Karena orang teknik itu nanti kalau kerja, itu kan kerja di proyek ya, itu bakal misalkan bangun sesuatu, itu pasti ada batas, ini segini nih harus selesai, di tahap ini harus ini nih. Jadi mereka harus terbiasa dengan kerja deadline itu. Nah, caranya gimana? Yaitu pas saat kuliah itu gitu. Ya kalau masih sama matematika, cara belajar di kerja deadline, ya misalkan hari ini kasih soal, besok kerjakan ya, besok kumpulkan gitu. Itu sebenarnya proses sehingga kalian sudah terbiasa tuh yang dikejar-kejar. Yang seperti itu sudah terbiasa, udah bisa menata hati sendiri, memanage waktu kita sendiri. Itu sudah terbiasa. Ya. Nanti kalau nggak terbiasa akan kaget-kaget gitu. Nanti kalau pas kerjaan, aduh gitu, nggak seperti itu. Gitu. Ya, mungkin itu aja untuk kuliah hari ini. Maaf kalau saya ada salah-salah kata. Ya, terima kasih yang sudah share tadi jawaban ya. Nggak apa-apa kalau masih ada yang salah. Hari Kamis, nanti kita lanjutkan ke materi submateri lagi, persamaan diferensial ya, yang penyelesaiannya kita pakai integral juga. Kemudian untuk tutorial tadi koordinator kelasnya sudah WA saya. Mungkin nanti tata cara pelaksanaan tutorialnya nanti akan saya susulkan aja. Kalau bisa minggu ini mulai ya mulai, kalau enggak minggu depan. Tutornya kemarin itu Mas Bagas sama Mas Dihan ya 2020. Jadi nanti teknisnya gimana nanti akan saya atur ya, koordinasi selanjutnya aja. Ya saya akhiri, udah jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live-nya.